Tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah peluit panjang mengakhiri laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Laga Arema FC kontra Persebaya yang termasuk dalam pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Arema FC selaku tim tuan rumah mengakhiri laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dengan kekalahan. Mereka takluk 2-3 dari Persebaya Surabaya. Hasil ini menjadi sejarah bagi tim tamu, Persebaya Surabaya, yang untuk kali pertama menang atas Arema di Stadion Kanjuruhan setelah penantian 23 tahun. Di sisi lain, kekalahan terasa menyakitkan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan dari Persebaya Surabaya juga menghadirkan rasa kecewa dengan para pendukung Arema FC Aremania. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas.com, ungkapan kekecewaan dari Aremania terdengar di sepanjang pertandingan. Lalu, rasa kecewa itu memuncak setelah peluit panjang dibunyikan. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti. Sementara, para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada supporter. Namun, tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan, kemudian disusul supporter lain. Pada saat bersamaan, para pemain Arema FC bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter turun, mobil polisi terbakar, 127 orang meninggal dunia. Setelah para supporter yang kecewa turun ke lapangan, kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan pun terjadi. Salah satu pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang enggan disebutkan namanya merinci kerusakan akibat kericuhan itu. Beberapa kelengkapan stadion yang disebut mengalami kerusakan adalah videotron, pagar stadion, dan beberapa kursi. Selain kelengkapan stadion, mobil milik kepolisian juga menjadi sasaran amuk supporter. 4 mobil kepolisian di area Stadion Kanjuruhan terbakar akibat kericuhan laga Arema FC kontra Persebaya. Dalam banyak video yang beredar, terlihat 2 mobil kepolisian memang sudah terbakar dan terguling di area Central Ban Stadion Kanjuruhan. Terdapat pula video yang menggambarkan mobil patroli polisi yang terparkir di luar Stadion Kanjuruhan juga dirusak oleh massa. Adapun skuad Persebaya meninggalkan Stadion Kanjuruhan dengan kendaraan rantis juga menjadi sasaran lemparan supporter. Situasi di dalam Stadion Kanjuruhan semakin kacau saat kericuhan terjadi. Terlebih lagi setelah pihak keamanan menembak gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Naasnya, asap gas air mata yang mereka lontarkan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab supporter sesak napas dan pingsan, bahkan memakan korban jiwa. Adapun jumlah korban jiwa dari tragedi di Stadion Kanjuruhan ini mencapai 127 orang. Ini diketahui berdasarkan laporan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam konferensi pers di Malang pada Minggu 2 Oktober 2022. Pemain Arema FC ikut evakuasi korban. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim, M. Ali Rifki, ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. PSSI hentikan Liga 1. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia langsung mengambil sikap terkait insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Melalui Ketua Umum Muhammad Iriawan, PSSI menyatakan bahwa kompetisi Liga 1 2022-2023 dihentikan sementara. Selain itu, PSSI juga memastikan Arema FC tidak akan lagi jadi tuan rumah pada sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!